Yang terjadi sekarang begitu, kita beramal dulu, urusan betul atau tidak nanti belajar bertanya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah terlanjur mempraktekkan amal ini dan sudah mendarah daging, sudah bertahun-tahun, ternyata setelah kita belajar terdeteksi amal yang kita lakukan ini salah dan syaitan merongrong gitu supaya gengsi untuk merubah ini. Ini yang terjadi sekarang. Akhirnya tidak mau berubah, pokoknya aku inilah dulu dari datuk aku ngajar seperti ini. Gara-gara apa? Gara-gara beramal dulu baru berilmu. Seharusnya berilmu dulu sebelum beramal. Berikutnya, seberapa penting sih pakai sih pula? Seberapa penting sih ilmu agama dalam kehidupan kita? Jawabnya apa? Sangat penting dong. Karena ada sih kita pakai dong. Penting sekali. Hanya saja rezah memperdalam ilmu agama sekarang kian hari kian merosot dan kian menipis. Kalau ulama-ulama kita dahulu, Masya Allah, memandang ilmu agama ini sesuatu yang sangat serius. Contohnya imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir arba'an liwafati. Barang siapa yang masa mudanya tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu agama, tajarra'a zullal jahli tula hayatihi, maka dia siap-siap akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim, barang siapa yang masa mudanya luput dari belajar agama, fakabbir arba'an liwafatihi, orang ini layak ditakbirkan 4 kali sebagai tanda kematiannya. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Paham maksudnya? Apa yang mati di sini? Jiwanya mati. Hidupnya mati kalau tidak punya ilmu. Hidupnya akan dipandu, dituntun sesuai dengan akal dan perasaannya. Kalau menurut dia baik, tidak peduli. Orang terganggu, tidak peduli. Itu orang tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, tidak seperti itu. Hidupnya akan terbimbing, tertuntun dengan benar, sesuai dengan panduan wahyu. Dalam surah Az-Zumar ayat 6. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Tentu tidak sama. Cara bicara orang berilmu beda dengan tidak berilmu. Orang berilmu lisannya di apa? Diletakkan di belakang akal. Jadi akalnya lebih dulu, mikir dulu baru ngomong. Nah, cara makan orang berilmu tentu tidak sama dengan makan orang tidak berilmu. Cara bergaul orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Semua. Jadi penting sekali. Jangan kata tidak penting. Di antara imam mazhab yang sangat menekankan penuntut harus mempelajari ilmu, ya Imam Syafi'i. Banyak kata-kata hikmah yang beliau keluarkan. Kata Imam Nawawi apa? Orang penuntut ilmu itu dibagi 3. Penuntut ilmu itu hanya 3 jengkal. Intervalnya ya. Orang yang masuk ke jengkal pertama, man dakhala ila shibril awal, masuk ke jengkal pertama, kabbara. Dia akan menjadi orang yang sombong. Jadi kalau orang yang setengah matang ilmunya itu sombong. Pengen nak ngetes orang be, pengen nak debat be, pokoknya nunggu-nunggu kalau ada orang nanya, biar dibilang pintar. Nah itu baru tahu, itu baru belajar. Macam tentara baru latihan, nak nembak be. Kata Imam Nawawi, man dakhala ila shibri tsani, masuk ke jengkal kedua, mulai tawadhu'a. Dia akan tawadhu'. Mulai rendah diri. Belum itu ada level tertinggi dari penuntut ilmu itu, man dakhala ila shibri salis, masuk ke jengkal ketiga, faqad alima annahu jahilun. Dia akan tahu nanti bahwa dia adalah sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh.
Jadi semakin belajar kita sebenarnya semakin merasa bodoh, bukan semakin merasa pintar. Baca kitab satu, akan ketemu nanti catatan kaki, oh saya belum ketemu kitab yang kedua. Oh belum ketemu masalah ini, belum. Semakin banyak kita belajar, semakin merasa kita sebenarnya banyak yang tidak tahu. Tapi kalau kita tidak mau belajar, seolah-olah kita yang paling pandai. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting. Menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tidak main-main. Ya, mulia orang menuntut ilmu itu. Ya. Ya, di dalam hadis lain diterangkan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Nah ini keluar dari kos mau kuliah, nauzubillah, tiba-tiba di jalan Allah takdirkan meninggoy. Dianggap mati syahid karena sedang menuntut ilmu. Apalagi keutamaan orang menuntut ilmu. Dalam kitab Marhaban Ya Talibal Ilmi, itu dinukil hadis bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan didoakan seluruh makhluk kolong langit dan dunia. Sampai hatal hitan fil bahr, sampai ikan di laut pun itu mendoakan orang yang sedang belajar agama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis bab khusus tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa babnya? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Banyak kita sekarang ceramah dulu baru belajar. Makanya banyak yang keliru. Jadi punya ilmu dulu baru ngomong. Bukan ngomong dulu baru belajar. Yang terjadi sekarang begitu. Kita beramal dulu, urusan betul atau tidak nanti belajar bertanya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah terlanjur mempraktekkan amal ini dan sudah mendarah daging, sudah bertahun-tahun, ternyata setelah kita belajar terdeteksi amal yang kita lakukan ini salah, dan syaitan merongrong gitu supaya gengsi untuk merubah ini. Ini yang terjadi sekarang. Akhirnya tidak mau berubah, pokoknya aku inilah dulu dari datuk aku ngajar seperti ini. Gara-gara apa? Gara-gara beramal dulu baru berilmu. Seharusnya berilmu dulu sebelum beramal. Itu prinsip ya. Prinsip penuntut itu ilmu itu begitu. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu prinsip. Paham? Oke. Wallahu a'lam bissawab.